Pelajaran sore hari ini merupakan kelanjutan dari pelajaran Sabat tadi pagi tentang siapa itu sang penghibur. Namun materinya mayoritas diambil dari tulisan Roh Nubuat. Kalau kita gabungkan dengan yang tadi pagi tentunya lebih panjang lagi. Jadi kita sengaja pisah dari Alkitab sendiri, dari Roh Nubuat sendiri. Dan kita akan lihat apakah selaras atau berbeda. Ya. Kita akan lihat apakah Roh Nubuat selaras dengan Alkitab atau tidak. Siapakah penghibur yang Roh Nubuat nyatakan? Kita akan lihat. Mari kita mulai dengan membaca kutipan berikut ini yang terdapat dalam Signs of the Times, Mei 17 tahun 1899, paragraf 3. Dikatakan, ketika Kristus masuk ke dalam gerbang sorga, Dia bertahta di tengah nyanyian jutaan malaikat. Segera setelah upacara ini selesai, Roh Kudus turun ke atas para pengikutnya dalam arus deras sesuai dengan janji Kristus, dan mereka bukan lagi yatim piatu. Kalau membaca kutipan ini, bagi kita yang sudah mendengarkan ayat-ayat Alkitab, kita langsung dapat menghubungkan kalimat-kalimat ini dengan ayat-ayat tersebut. Ya, betul bukan? Ya. Jadi setelah upacara pemuliaan, ya, dikatakan tadi pagi Yesus pergi dulu, yaitu kembali ke surga. Itulah disebutkan ketika Kristus masuk dalam gerbang surga, itu tandanya Dia kembali. Kemudian setelah upacara ini selesai, upacara apa itu? Pemuliaannya, pengurapannya dengan minyak itu. Begitu selesai, Roh Kudus katanya turun dalam arus deras, ya, berlimpah. Inilah peristiwa Yesus kembali ke sorga setelah 40 hari bersama-sama para muridnya. Yesus masuk melalui gerbang sorga, kemudian bertahta di sana, dan segera setelah proses pemuliaan selesai, maka Roh Kudus turun dalam arus yang deras kepada umat-umatnya yang percaya. Tidak heran dalam buku Kisah 2 ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Seperti tiupan angin keras. Sebab yang dicurahkan itu seperti arus yang deras. Ya. Terdengar suaranya. Ini harusnya menjadi renungan bagi kita. Inilah bukti arus deras Roh Kudus dicurahkan dari sorga ke dunia ini, khususnya bagi mereka yang percaya. Dan saat Roh Kudus dicurahkan dengan arus deras kepada para murid beserta jemaat mula-mula, mereka tidak lagi yatim piatu. Sebab Sang Penghibur bersama mereka. Apa yang Yesus katakan dalam buku Yohanes? Dia bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Itulah yang Yesus nyatakan. Itulah sebabnya dia bilang, saya harus pergi supaya penghibur itu datang, yaitu dirinya oleh kehadiran rohnya. Kemudian dalam artikel yang sama kita lanjutkan, karena panjang kita perlu potong-potong supaya jelas maknanya. Dilanjutkan, betapa cepatnya Kristus menggenapi janjinya dan mengirimkan jaminan kasihnya dari istana sorgawi. Setelah pelantikannya, yaitu pemuliaannya itu menjadi imam besar, Roh datang dan Kristus benar-benar telah dimuliakan. Bahkan dengan kemuliaan yang dimilikinya sejak kekekalan bersama Bapa. Inilah penjelasan Roh Nubuat tentang Yohanes 7 ayat 38 dan 39 serta Yohanes 16 ayat 7 bahwa Yesus harus pulang dan harus dimuliakan baru roh itu dicurahkan. Jelas sekali melalui kutipan ini Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Karena Yesus bilang, saya harus pergi supaya penghibur itu datang. Dalam pasal 7 dia katakan, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ada dua syarat, yaitu Yesus harus kembali, Yesus harus dimuliakan, baru roh itu dicurahkan.
dan dikatakan betapa cepatnya. Artinya begitu Yesus diurapi, langsung, ya, sebagaimana tadi dikatakan, begitu upacara itu selesai, langsung dicurahkan. Pada waktu Yesus pergi, sebagaimana tadi kita lihat dalam Alkitab, tidak langsung itu roh dicurahkan. Tapi dia pergi. Nanti 10 hari sesudah itu, yaitu pada prosesi pelantikannya itu, pengurapan dengan minyak, baru dicurahkan. Tapi kedua syarat itu harus terpenuhi. Nah, perhatikan kelanjutannya. Roh Nubuat berkata, masih dalam artikel yang sama, paragraf yang sama, dikatakan, selama kehinaannya di bumi ini, maksudnya selama Yesus hidup di dunia ini, karena Yesus hidup di dunia dengan apa? Dengan kondisi yang hina, ya. Dia orang yang miskin, bukan orang yang kaya raya. Roh belum turun dengan segala kemanjurannya. Dan Kristus menyatakan bahwa jika dia tidak pergi, itu tidak akan datang. Tetapi jika dia pergi, dia akan mengirimkannya. Itu adalah perwakilan dirinya sendiri. Dan setelah dia dimuliakan, hal itu terwujud. Satu hal yang penting kita ketahui adalah bahwa artikel ini dicetak tahun 1899. Ya, perhatikan. 17 Mei 1899. Atau sekitar setahun setelah buku Kerinduan Segala Zaman dicetak. Buku Kerinduan Segala Zaman Nyonya White cetak tahun 1898. Ini 1899. Kurang lebih setahun sesudahnya. Nah, menurut gereja Advent yang sekarang ini, Nyonya White mulai mengajarkan tentang Trinitas dalam buku Kerinduan Segala Zaman saat menyatakan tentang oknum ketiga dari kealahan. Berikut buktinya bahwa gereja Advent yang sekarang menuduh Nyonya White sebagai asal muasal pengajar Trinitas. Kita baca dari tulisan Jerry Moon, The Adventist Trinity Debate. Dia seorang guru di Andrews University. Dia katakan begini, namun demikian, publikasi Kerinduan Segala Zamannya Ellen White pada tahun 1898 menjadi pemisah utama untuk pemahaman Advent tentang Trinitas. Karenanya tuduhan umum adalah bahwa melalui buku Kerinduan Segala Zaman, Nyonya White dikatakan berbalik dan memperkenalkan doktrin Trinitas kepada gereja Advent. Yang mana sebelum buku itu terbit, gereja Advent tidak menganut doktrin Trinitas. Nah, kenapa saya bilang tuduhan? Karena setelah kita pelajari buku Kerinduan Segala Zaman, sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Kita sebagai kelompok sudah pelajari, sudah baca bab 1 sampai bab 87. Seluruh bab kita sudah baca, kita sudah pelajari, dan bahkan kita keluarkan 2 pelajaran, yaitu tentang oknum ketiga dari kealahan. Bagi yang mau ikuti, bisa ikuti dalam channel YouTube Yohanes 17:3. Kita pelajari secara konteks, secara menyeluruh. Kemudian kita juga pelajari tentang hidup asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kedua kutipan ini terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman yang digunakan oleh gereja Advent sebagai dasar menuduh Nyonya White berubah dari non-trinitas menjadi trinitas. Saya bilang menuduh, kenapa? Karena Nyonya White sudah meninggal. Mereka tidak bisa bertanya, Nyonya White tidak bisa membela dirinya, tidak bisa menjelaskan apa yang dia maksud. Tapi mereka sudah langsung putuskan bahwa Nyonya White berubah dari non-trinitas menjadi trinitas. Karenanya pelajaran ini yang kami telah tampilkan tadi, konteks 1 dengan konteks 2, tujuannya untuk membuktikan apakah Roh Nubuat dalam hal ini Nyonya White mengajarkan Trinitas berdasarkan buku ini atau tidak. Dan setelah kita pelajari, buku Kerinduan Segala Zaman sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Saudara boleh buktikan, karena kita membahas buku itu. Ya. Jadi, buku Kerinduan Segala Zaman yang dicetak tahun 1898 dianggap sebagai asal muasal Trinitas oleh gereja Advent yang sekarang ini. Tapi perhatikan artikel yang tadi kita baca, yang dicetak tahun 1899. Nyonya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus.
saya tandai dalam bahasa Inggris dengan warna biru. Terjemahannya rata-rata menggunakan kata itu, ya. Perhatikan, kita lihat dalam bahasa Indonesia. Roh belum turun dengan segala kemanjurannya, dan Kristus menyatakan bahwa jika dia tidak pergi, itu tidak akan datang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the Spirit had not descended with all its efficacy, and Christ declared that if he went not away, it would not come. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan, he would send it. It was a representation of himself, and after he was glorified, it was manifest. Ya. Jadi bagi kita yang belum familiar dengan bahasa Inggris, kata it itu, I dengan T, itu adalah kata ganti benda. Ini it. Ini adalah it. Ya, bangku juga it. Tapi kalau manusia, kalau pria, kata gantinya he atau him. Kalau perempuan, she atau her. Ya. Memang dalam tulisan Roh Nubuat, seringkali juga Roh Nubuat menuliskan tentang roh itu sebagai he. Tetapi banyak dan berulang Roh Nubuat tulis Roh Kudus itu sebagai kata ganti benda, it. Jadi ada dua kata ganti buat Roh Kudus, kata ganti orang, he, dan kata ganti benda, it. Kenapa? Kita akan lihat. Mengapa Nyonya White sebut roh itu dengan kata ganti benda dan bukan oknum? Perhatikan penjelasannya, dan masih dalam artikel yang sama. Ya, artikel yang sama, kita baca paragraf 6. Dikatakan di sana, mereka menemukan para rasul bukannya sedih, putus asa, dan patah semangat, siap untuk menyerahkan iman mereka kepada Kristus, penuh keberanian, menyerukan dengan kuasa Roh Kudus, keilahian Kristus. Apa itu Roh Kudus di sini? Keilahian Kristus. Roh Kudus itu disebut dengan kata ganti benda karena Roh Kudus itu adalah sebutan lain untuk keilahian Kristus. Artinya Roh Kudus itu adalah alamiahnya Yesus itu sendiri. Dalam tulisan lainnya, Roh Kudus itu adalah hidupnya Yesus. The Review and Herald tanggal 26 Oktober tahun 1897 dikatakan, tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Ya. Sampai di sini saja kita mesti renungkan. Kalau Roh Nubuat katakan tidak ada penghibur seperti Kristus. Apakah ada penghibur yang lain? Tidak ada, cuman satu, ya. Sebab dikatakan tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Artinya dia satu-satunya. Dia dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa dia bisa dijamah oleh perasaan kelemahan-kelemahan kita? Kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia. Dia memahami kelemahan kita. Dia memahami cobaan yang kita alami. Ya. Karena itu dia dijamah oleh perasaan kelemahan kita. Rohnya, yaitu rohnya Kristus, berbicara kepada hati. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang mengetahui kehadiran roh ini mengungkapkan buah-buahnya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, iman. Ya. Jelas dikatakan pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Karena roh itu adalah hidup. Perhatikan tulisan Roh Nubuat lainnya yang berkata dalam The Desire of Ages, halaman 805 paragraf 3. Ini buku kerinduan segala zaman yang dituduh sebagai asal muasal doktrin Trinitas di Gereja Advent. Dikatakan begini, Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Roh Kudus itu nafas. Sebab roh itu adalah nafas. Dalam bahasa Yunaninya pneuma, dalam bahasa Ibraninya ruah. Itu roh, nafas. Ya. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Itu mengilhami,
it lagi ya. Itu mengilhami penerimanya dengan sifat-sifat Kristus. Hanya mereka yang diajar Allah, mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam, dan yang dalam kehidupannya, kehidupan Kristus dinyatakan harus berdiri sebagai perwakilan manusia untuk melayani atas nama jemaat. Kutipan ini terdapat dalam buku yang katanya asal muasal doktrin Trinitas di Gereja Advent, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman. Padahal Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah nafas, Roh Kudus itu adalah kehidupan Kristus. Tidak heran White menggunakan kata ganti benda, it. Ya. Nafas itu bukan orang, nafas itu bukan oknum. Ya, itu sebabnya digunakan kata ganti benda. Dari kutipan ini dengan jelas bahwa pemberian roh itu adalah pemberian hidupnya Yesus. Dengan menerima hidupnya Yesus, kita dapat melayani jemaat. Dalam tulisan lainnya dikatakan, suratnya nomor 105 tahun 1900 paragraf 7, perhatikan. Agen manusia, alat yang terlihat, kita ini terlihat, adalah untuk mengkhotbahkan firman. Dan Tuhan Yesus yang tidak terlihat, yang diwakilkan oleh Roh Kudus-Nya, adalah untuk menjadikan firman itu manjur dan berkuasa. Kalau dibilang Roh Kudus-Nya, berarti Roh Kudus itu milik seseorang. Dalam hal ini milik siapa? Milik Yesus. Sebab Yesus tidak terlihat, tapi oleh kehadiran rohnya yang kudus, dia bersama-sama kita untuk menjadikan firman itu manjur. Sebab kita tugasnya adalah mengkhotbahkan firman itu. Dan firman yang kita khotbahkan itu menjadi manjur karena Kristus beserta kita oleh kehadiran rohnya. Semakin jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan oleh Roh Nubuat bukan oknum lain atau makhluk lain, tetapi Yesus itu sendiri. Lihat, surat ini ditulis tahun 1900, artinya ditulis sesudah buku Kerinduan Segala Zaman. Dan dengan jelas White tulis bahwa agen yang tidak terlihat itu adalah Tuhan Yesus yang diwakilkan oleh kehadiran Roh Kudus-Nya Kristus itu sendiri. Ingat, Roh Kudus adalah keilahian Yesus, nafas hidupnya Yesus. Itulah Roh Kudus yang Roh Nubuat sampaikan. Lihat juga Roh Kudus-Nya Yesus itulah yang membuat firman itu manjur dan berkuasa. Semakin jelas rohnya siapa yang manjur yang dimaksudkan. Kemudian penjelasan lainnya berkata dalam Review and Herald tahun 19 Mei tahun 1904 paragraf pertama. Ya, banyak tulisan ini sesudah buku Kerinduan Segala Zaman. Kristus menyatakan bahwa setelah kenaikannya, Dia akan mengutus ke jemaatnya sebagai hadiah tertingginya, Sang Penghibur yang akan menggantikan kedudukannya. Penghibur ini adalah Roh Kudus, jiwa kehidupannya, kemanjuran jemaatnya, terang dan kehidupan dunia. Dengan rohnya, Kristus mengirim pengaruh pendamaian dan suatu kuasa yang menghapus dosa. Ya. Semakin jelas, itu roh adalah hadiah tertinggi, the crowning gift. Ya. Roh itu hadiah. Dalam tulisan lainnya tidak sempat saya tampilkan, roh itu dikatakan donation. Apa donation? Sumbangan. Ya. Dikatakan Roh Kudus itu adalah sumbangan tertinggi yang Yesus berikan kepada kita. Tidak ada yang lain. Yang paling tinggi hadiahnya itulah Roh Kudus itu, Sang Penghibur yang adalah jiwa kehidupannya, rohnya Yesus itu sendiri, hidupnya. Ya. Artikel ini dicetak tahun 1904 dan Nyonya White nyatakan bahwa Roh Kudus atau Sang Penghibur adalah hadiah tertinggi Yesus bagi umat-umatnya. Roh Kudus itu adalah jiwa kehidupannya dan bukan oknum yang lain. Artinya, Roh Kudus itu adalah hidupnya Yesus sebagaimana kutipan sebelumnya. Itulah kemanjuran jemaat itu. Semakin jelas bahwa Roh Kudus yang manjur adalah rohnya Yesus. Jadi jika kita kembali ke kutipan yang sedang dibahas
dalam Science of the Times tanggal 17 Mei tahun 1899 paragraf 3, saat roh nubuat berkata selama kehinaannya di bumi, roh belum turun dengan segala kemanjurannya, hal ini mengacu kepada roh yang dinyatakan dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 serta Yohanes 16 ayat 7. Bahwa roh itu belum datang karena Yesus belum pulang atau belum pergi dan belum dimuliakan. Roh yang manjur itu akan turun atau dicurahkan setelah Yesus pergi kepada Bapa dan dimuliakan. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pelajaran Sabat pagi tadi, roh tersebut yang adalah sang penghibur adalah rohnya Yesus. Roh Kristus itulah yang manjur, sebab itulah hidupnya Yesus. Hidup yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Suatu hidup yang sempurna di hadapan Bapa. Itulah yang manjur, itulah yang kita perlukan dalam hidup kita, agar hidup kita selaras dengan kehendak Bapa. Lalu, adakah Roh Kudus waktu Yesus hidup di dunia ini? Oh, ada. Ada Roh Kudus hidup di dunia ini. Lalu apa bedanya dengan Roh Kudus yang akan dicurahkan setelah Yesus pulang dan dimuliakan? Bedanya adalah Roh Kudus yang ada di dunia ini adalah rohnya Bapa. Perhatikan yang terjadi setelah baptisan Yesus. Kita tahu Yesus sebelum melayani, dia dibaptis terlebih dahulu oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Berikut kesaksian roh nubuat tentang peristiwa baptisan itu yang terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Supaya kita lihat, buku itu tidak mengajarkan Trinitas. Dikatakan di sana, belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Perlu diketahui bagi kita dan disegarkan lagi bahwa pada waktu Yesus dibaptis, segera setelah dia keluar dari air, dia bertelut di pinggir Sungai Yordan dan berdoa. Dia berdoa kepada Bapanya. Roh nubuat katakan, belum pernah malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Bapa yang jawab doa anaknya itu. Langsung dari tahta sorga memancar cahaya kemuliaannya. Kemuliaan siapa itu? Bapa, sebab Bapa yang bertahta. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jelas sekali penjelasan roh nubuat ini, bahwa cahaya kemuliaan Allah Bapa yang turun ke atas Yesus, anak Allah, adalah wujud jaminan dan penghiburan bagi Yesus yang akan menjalani jalan darah. Dan cahaya kemuliaan Allah Bapa itu turun dalam rupa seekor burung merpati. Dalam Alkitab, yang turun dalam rupa burung merpati itu disebut apa? Roh Allah atau Roh Kudus. Ya. Nah, kenapa burung merpati? Karena dikatakan apa? Lambang yang tepat. Dalam bahasa Inggrisnya emblem. Ya, lambang. Lambang apa? Lambang karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kemuliaan Allah Bapa yang adalah rohnya Bapa turun menaungi Yesus, dan terang tersebut atau cahaya tersebut yang Alkitab dan roh nubuat jelaskan turun dalam rupa burung merpati hanyalah lambang, yaitu lambang karakter Yesus. Burung merpati itu bukan oknum lain yang doktrin Trinitas katakan apa? Allah roh. Ya. Karena digambarkan ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Allah Roh dalam bentuk apa? Burung merpati. Itulah doktrin Trinitas. Roh nubuat tidak bilang demikian. Dan ini terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 104, paragraf 2. Yang punya di rumah bisa buka. Burung itu bukan oknum lain. Burung itu lambang. Ya. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, tidak ada Trinitas dalam baptisan Yesus.
Para pendeta dan guru-guru dalam gereja Advent yang sekarang ini yang mengajarkan bahwa baptisan Yesus adalah bukti Trinitas adalah salah total. Baptisan Yesus bukan bukti adanya Trinitas. Burung merpati yang turun itu bukan oknum, tetapi rohnya Bapa. Dalam rupa burung merpati karena itu adalah lambang dari karakter Yesus, dan ini bukan yang pertama kali Nyonya White nyatakan. Tahun 1877, Nyonya White tuliskan yang berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2. Dikatakan, belum pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengarkan doa seperti yang Yesus panjatkan pada saat pembaptisannya, dan mereka berusaha menjadi pembawa pesan dari Bapa kepada anaknya. Tapi tidak, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Perhatikan itu, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Perhatikan dalam kalimat yang tadi dikatakan apa? Langsung dari tahta sorga memancar cahaya kemuliaannya. Ini pentingnya kita mempelajari roh nubuat dengan benar. Kutipan menjelaskan kutipan. Langsung dari tahta sorga memancar cahaya kemuliaannya. Kalau kita tidak baca yang tadi, kita tidak tahu apa maksudnya ini. Tapi begitu kita baca kalimat yang tadi, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Oh, berarti dari tahta sorga itu dari mana? Dari Bapa. Ya. Jadi dalam mempelajari Alkitab dan roh nubuat sama. Ayat menjelaskan ayat, kalau roh nubuat kutipan menjelaskan kutipan. Langit dibuka dan sinar kemuliaan berlabuh di atas anak Allah, dan dalam bentuk seekor burung merpati tampak seperti emas yang dipoles. Bentuk seperti burung merpati adalah simbol. Simbol dengan lambang sama atau beda? Sama, ya. Adalah penurutan dan kelembutan Kristus. Ya. Semakin jelas. Langsung dari Bapa keluar terang kemuliaan Bapa, dan terang kemuliaan Bapa itu yang turun seperti burung merpati adalah rohnya Bapa. Itulah yang menaungi Yesus pada saat dia berdoa sesudah pembaptisannya. Dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa bentuk burung merpati adalah simbol atau lambang, yaitu lambang dari penurutan dan kelembutan Yesus. Burung merpati itu kembali dikatakan simbol. Dan itulah gambaran bagaimana terang daripada Bapa turun kepada anaknya, yang adalah rohnya Bapa itu sendiri. Ingat saudaraku dalam Tuhan, ciri khas umat yang sisa adalah menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Kita semua tentu pasti menurut akan perintah-perintah Allah, yaitu firman-Nya. Tetapi apakah kita percaya kepada tulisan roh nubuat? Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukan oknum yang lain. Bahkan dalam buku yang dituduh sebagai buku pemicu doktrin Trinitas tidak juga menyatakan hal itu. Ya. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa baptisan Yesus bukan tentang Trinitas. Dari bukti-bukti ini, Roh Kudus yang hadir semasa Yesus hidup di dunia ini adalah rohnya Bapa. Sebab terang kemuliaan yang langsung datang dari Bapa, itulah yang turun ke atas Yesus, itulah yang menyertai Yesus. Dan memang demikian Alkitab telah nyatakan. Yohanes 3 ayat 34 dan 35. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa Allah di sini? Bapa. Siapa yang menyampaikan firman? Anak. Jadi karena Yesus diutus untuk menyampaikan firman, Bapa mengaruniakan rohnya dengan tanpa batas. Ya. Jelas bahwa Roh Kudus yang hadir sewaktu Yesus hidup di dunia ini adalah rohnya Bapa. Lalu, mengapa dikatakan rohnya Bapa dianggap tidak manjur? Masih ditunggu yang lain yang lebih manjur. Sebenarnya bukan tidak manjur, saudaraku dalam Tuhan. Roh Bapa itu adalah roh yang manjur. Tetapi roh Bapa adalah roh ilahi.
Sementara manusia adalah manusia berdosa. Bapa dan manusia terpisah karena dosa. Sementara Yesus adalah anak Allah yang ilahi yang dibungkus oleh kemanusiaan. Itulah yang melayakkan Yesus menerima roh Bapanya. Kalau kita langsung menerima roh Allah yang ilahi itu, kita tidak bisa. Kita manusia berdosa. Roh Allah menjadi tidak manjur bagi kita, sebab kita tidak sanggup menerimanya. Ya. Tetapi Kristus yang adalah anak Allah yang ilahi, keilahiannya dibungkus dengan kemanusiaan, rohnya Allah bisa diterima oleh Yesus. Oleh karenanya, Bapa dapat tinggal di dalam anaknya oleh kehadiran rohnya Bapa dalam anak. Dan terbukti manjur, sebab apa? Oleh tinggalnya Bapa dalam anak, Yesus keluar sebagai pemenang. Yesus katakan apa? Bapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Bapa. Apa yang saya bilang bukan dari diri saya, tapi Bapa yang dalam saya yang perintahkan. Apa yang saya lakukan bukan dari saya, tapi dari Bapa yang di dalam hidup saya. Jadi selama Yesus hidup di dunia ini, dia menjadi pemenang karena Bapa tinggal dalam dirinya oleh kehadiran rohnya Bapa yang Bapa karuniakan dengan tidak terbatas. Jadi Roh Kudus ada saat itu, yaitu rohnya Bapa, dan manjur, tapi bagi yang ilahi. Bagi yang manusia tidak manjur karena tidak sanggup kita terimanya. Karena ilahi dengan yang manusia berdosa terpisah. Ilahi kudus, manusia berdosa sudah tidak kudus. Ya. Karenanya untuk menerima roh yang dari Bapa, kita harus punya cara. Harus ada jalan. Siapa dia? Yesus Kristus. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia. Sayang sekali saya baru teringat sekarang, tapi saudara bisa ikuti nanti. Saya coba tampilkan kutipannya bahwa oleh lengan kemanusiaannya Yesus merangkul kita dan oleh lengan keilahiannya dia merangkul tahta Allah. Dia mempersatukan kita dengan Bapa yang terpisah karena dosa. Ini pentingnya Yesus menjadi manusia. Ini pentingnya keilahian dibungkus oleh kemanusiaan. Ya. Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 1. Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas. Dari mana kalimat ini? Dari Yohanes 3 ayat 34 tadi. Roh Nubuat menggunakan konsep yang sama. Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas. Dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya dia katakan itu dalam Yohanes 14. Yang mana isinya tentang Roh Kudus. Ya. Demikianlah kita menerima rohnya Bapa, kita terima melalui anaknya, yaitu anak yang telah menjadi manusia. Roh yang dari anak Allah itulah yang manjur bagi kita, sebab dilepaskan dari kepribadian kemanusiaan Yesus. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 119, ya, suratnya nomor 119 tahun 1895, paragraf 18. Minyak White menuliskan, karena dihalangi oleh kemanusiaan, Yesus jadi manusia, dia sudah manusia seutuhnya. Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Kita sebagai manusia tidak bisa di beberapa tempat sekaligus, tapi yang ilahi bisa. Tapi Yesus sudah jadi manusia, tidak bisa dia. Oleh karena itu, adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya, dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Nah, sebelum saya baca kelanjutannya, kalimat itu berdasarkan ayat yang mana? Ya, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu, adalah lebih berguna bagi mereka, bagi kita, bahwa dia harus tinggalkan mereka, dia harus pergi. Ya, kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Ini berdasarkan ayat mana ini?
Yang tadi pagi, Yohanes 16 ayat 7. Makanya dia bilang lebih berguna saya pergi, karena kalau saya pergi, maka penghibur itu datang. Kalau saya tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Dan kalau saya pergi, penghibur itu datang, saya bisa di mana-mana menyertai kalian. Tapi kalau saya tidak pergi, penghibur itu tidak datang, saya tidak bisa karena saya manusia. Kalau Yesus tidak pulang saat ini, dia tetap di Israel. Tidak bisa dia berada di mana-mana sekaligus. Dia harus beli tiket, naik pesawat, baru tiba di Indonesia, tiba di Amerika, tiba di Afrika. Tidak bisa sekaligus menyertai umat manusia. Makanya dia bilang lebih baik saya pergi. Kalau saya pergi dan dimuliakan, penghibur turun, kamu saya sertai dimanapun kamu berada. Siapapun kamu, saya akan sertai oleh kehadiran rohnya saya. Itu kalimat itu, roh nubuat jadikan dasar. Kita baca selanjutnya. Roh Kudus adalah dirinya. Dirinya siapa? Yesus. Roh Kudus adalah dirinya Yesus itu dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya, tidak bergantung pada Yesus. Ini pemahaman yang penting bagi kita. Kenapa? Karena kalau dikatakan ada Roh Kudus oknum yang lain, yang bukan Bapa, bukan Anak, dan dialah yang menyertai kita, adakah Roh Kudus itu dilepaskan dari kepribadian manusia? Setahu saya, ajaran Trinitas tidak mengajarkan demikian. Roh Kudus itu katanya adalah makhluk yang muncul bersamaan di masa kekekalan bersama Bapa dan Anak. Tetapi di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus yang dilepaskan dari kepribadian manusianya Yesus dan tidak bergantung pada Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus itu dicurahkan dan menyertai siapapun kita. Ada yang menghibur bagi Vika, ada yang mengajar bagi Oma, ada yang menghibur bagi Opung. Dia punya peran berbeda-beda, tidak bergantung kepada sumbernya. Inilah pentingnya Yesus diurapi oleh kuasa dari Allah. Supaya hidupnya yang kaya itu, hidupnya yang menang itu dicurahkan kepada kita dan dapat bertugas sesuai kebutuhan masing-masing kita. Lanjutkan, dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Lihat ya, kalau Yesus tidak pulang, dia tetap manusia di dunia ini, dia tidak bisa di mana-mana. Tapi begitu dia kembali ke sorga, dimuliakan, dia diurapi dengan minyak, yang adalah lambang Roh Kudus, dia menerima kuasa itu, dia dapat lepaskan rohnya yang adalah hidupnya, dari kepribadian manusianya dan diberikan kepada umat-umatnya. Sehingga melalui roh yang dia curahkan itu mewakili dirinya untuk hadir di mana-mana, menyertai kita. Inilah dasarnya ataupun penjelasan roh nubuat tentang Yohanes 16 ayat 7. Bahwa Yesus pergi dan dimuliakan lebih manjur daripada dia tinggal di dunia ini. Pada saat dia pergi, roh yang adalah hidupnya yang manjur itu diberikan kepada kita. Dalam tulisan yang lain, dalam tahun 1908, Nyonya White menyatakan yang serupa. Roh Kudus adalah perwakilan Kristus, tetapi dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dihalangi dengan kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu, demi kepentingan mereka, dia harus pergi kepada Bapa dan mengirimkan roh untuk menjadi penggantinya di bumi. Maka tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena lokasinya atau kontak pribadinya dengan Kristus. Ya, kalau Kristus tidak kembali kepada Bapa, dimuliakan dan mencurahkan rohnya, dia tetap di Israel sana, siapa punya untung? Orang Israel, orang Yahudi, dia hari-hari sama Yesus. Ya kan? Bergaul, berbicara, diajar. Kita yang di Indonesia cuma ikut-ikut lewat YouTube mungkin, ya, atau lewat Zoom. Kirim dong
linknya baru kita ikuti. Ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman sebelum-sebelumnya, zamannya Opung dengan Oma, yang belum ada teknologi, ya mungkin cuma baca-baca surat. Ada dikirim surat dari Israel, pada hari ini Yesus mengajar di sinagog, mengajarkan ini, mereka baca, aduh, kalau boleh saya di sana ya. Nah. Bisa lihat ya, kenapa Yesus bilang begitu, lebih baik saya pergi. Karena dengan dia pergi, dicurahkan rohnya, dan dengan dicerahkan rohnya, dia bisa hadir di mana-mana menyertai siapapun. Terlepas daripada negara, tempat, dan lokasi. Semua. Ya. Perhatikan, melalui roh, juru selamat akan dapat diakses oleh semua orang. Dalam pengertian ini, dia akan lebih dekat dengan mereka daripada jika dia tidak naik ke tempat yang tinggi. Kalau dia tidak kembali, dia hanya dekat kepada beberapa orang, kepada satu bangsa saja, yaitu bangsanya. Tapi begitu dia kembali kepada Bapa, dimuliakan, dicurahkan rohnya, dia menjadi dekat kepada semua orang. Ya. Karenanya roh itu bukan oknum lain, tetapi yang dilepaskan dari kepribadian manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Inilah roh atau sang penghibur yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Oleh kehadiran rohnya, Kristus menjadi lebih dekat dibanding waktu dia hidup di dunia ini. Kenapa? Karena waktu Yesus hidup di dunia ini, dia hidup di antara manusia. Tapi pada waktu dia bilang, saya kembali dan saya kemudian mencurahkan rohnya, dia hidup di dalam manusia. Bukan di antara lagi, tapi di dalam kita. Di malam masing-masing kita yang percaya, dia hidup. Dia lebih dekat lagi dibanding sebelumnya. Dan inilah yang murid-murid rasakan pada waktu hari Pentakosta. Baru mereka sadar, oh inilah dia. Mereka bersuka cita, mereka keluar menjadi saksi. Ya, mengabarkan kebenaran. Dan firman yang mereka sampaikan menjadi manjur. Karena apa? Karena Kristus bekerja bersama mereka. Jadi hati-hati. Kenapa hati-hati? Kalau kita memang percaya sebagai umat yang percaya non-trinitas, percaya bahwa roh Kristus yang tinggal dalam hati kita, terus kita tidak bersaksi, kita tidak menginjil, jangan-jangan bukan roh Kristus dalam hati kita. Sebab roh Kristus itu manjur. Dia menggunakan firman yang kita kabarkan, manjur menjadi pekabaran bagi banyak orang. Kita harus giat mengabarkan. Kalaupun belum bisa berbicara, minimum lewat apapun yang kita miliki. Persahabatan, media sosial, apapun. Ya, karena roh itu yang menggerakkan. Ini kiranya menjadi panggilan, himbauan bagi kita. Jadi pertanyaan, dari semua penjelasan ini meskipun tidak terlalu panjang. Jadi, roh siapa yang manjur? Roh Yesus? Roh Yesus adalah yang manjur bagi kita karena dia roh yang dilepaskan dari kemanusiaan Yesus dan dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Itu Saudara Peter sampaikan. Benar. Ada lagi? Yang manjur adalah rohnya Bapa. Opung betul, Saudara Peter betul. Tapi jangan lupa sumbernya siapa? Bapa. Jangan pernah lupa semua pelajaran kita ini, kebenaran ini sumbernya siapa? Bapa. Orang sering lupa, tidak masalah kita tinggikan Yesus, tidak masalah. Tapi yang paling tinggi adalah Bapanya, Bapanya Yesus. Kenapa saya bilang rohnya Bapa paling manjur? Karena hanya ada satu roh. Roh itu bersumber dari Bapa, dikaruniakan kepada anaknya, dari anak kepada kita. Dari Bapa, ya. Melalui Yesus. Jadi oleh karena itu yang tadi Opung sampaikan ini bahwa roh yang manjur bagi kita untuk keselamatan kita adalah rohnya Yesus. Tetapi jangan lupa rohnya Yesus itu diterima dari Bapanya. Itulah sebabnya dia harus pulang dan diurapi oleh minyak. Karena Bapa yang berikan semua itu. Tapi karena kita sudah terputus, semua Bapa berikan melalui anaknya. Sama seperti penghibur tadi. Siapa sebenarnya penghibur? Bapa penghibur. Bapa sumber segala penghiburan. Siapa roti hidup?
Bapa. Yesus katakan, akulah roti yang turun dari Bapa. Dia roti yang turun dari Bapa. Bapa itu roti hidup, dia berikan melalui anaknya. Siapa itu penebus atau juru selamat? Buku Yesaya katakan apa? Allah Bapa, Tuhan adalah guru besar. Bagaimana cara Allah menyatakannya kepada kita? Melalui anaknya. Siapa pencipta? Bapa. Melalui anaknya. Siapa gembala? Bapa. Dia lakukan melalui anaknya. Bapa adalah sumber, jadi kita jangan lupa, dialah satu-satunya Allah yang benar, dialah sumber anugerah, dialah sumber hidup, dialah sumber segalanya. Ya, kita katanya percaya 1 Korintus 8 ayat 6. Apa dikatakan di situ? Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu kita terima melalui anaknya. Jadi, kenapa Yesus dikedepankan selalu? Sebab yang berhadapan dengan kita siapa? Yesus. Tidak bisa kita lihat Bapa itu. Jadi Yesus di depan, di belakang ini Bapa. Di depan Yesus kita. Apa yang Bapa kasih lewat Yesus kepada kita. Kita mau lihat ke belakang nggak bisa. Apa contohnya? Ayo, apa contohnya? Dalam tulisan Roh Nubuat, Nyonya White melihat sebuah tahta dan di atasnya duduk dua, yaitu Bapa dan anaknya. Yang Nyonya White bisa lihat siapa? Hanya Yesus. Dia tanya, apakah Bapa seperti engkau? Iya. Boleh lihat? Oh, enggak bisa. Begitu kamu lihat, kamu akan mati. Hanya Yesus yang bisa kita lihat. Oleh karenanya, Yesuslah segalanya bagi kita. Sebab melalui Yesus, Allah berikan segalanya. Tapi jangan lupa, di balik Yesus adalah siapa? Bapanya. Inilah yang membuat kita bersukacita. Saya bersukacita mengenal ini, mengetahui ini. Saya tidak tahu saudara sekalian. Betul kita bersukacita karena Kristus yang adalah kebenaran memerdekakan kita. Tapi jangan lupa, saya bersukacita mengetahui bahwa kita selalu lupa tentang Bapa. Bapa ini yang terutama sebenarnya. Dengan Bapa artinya sama. Jadi di mana kehadiran Yesus sama dengan kehadiran Bapa. Ya itulah makanya. Artinya sama saja. Kalau kita bilang Roh Yesus karena sudah disetarakan. Tapi siapa yang membuat setara? Bapa lagi. Tapi Bapak bilang di mana Yesus sudah itu. Iya. Kembali lagi kepada Bapa. Kan Yesus tidak menyetarakan dirinya sendiri. Ya kan? Dia tidak membuat dirinya setara dengan Bapanya dengan mengurapi dirinya sendiri, kan tidak. Bapa panggil semuanya, ya kan? Sini para malaikat. Ini anak saya. Saya mau urapi dia supaya dia setara dengan saya. Supaya di mana dia berada sama dengan saya, apa yang dia bilang sama dari saya. Siapa yang bikin? Bapa. Saya punya kerinduan bertemu dengan Yesus. Tapi saya juga punya kerinduan bertemu dengan Bapa. Dua ini. Ya. Jadi kalau ditanya roh siapa yang manjur, rohnya Bapa. Sebab dialah sumber segalanya. Iya kan ini ngomong bukan Trinitas, Opung. Kalau Trinitas lain lagi. Kalau Trinitas dia nggak percaya Bapa itu yang terutama. Dia percaya tiga-tiganya. Karena mereka setara semuanya kan. Kalau Trinitas semua setara. Bapa, Anak dengan Roh. Sama-sama kekal, sama-sama sederajat. Tidak ada yang lebih. Ya. Bukan berarti Bapa lebih tinggi derajatnya daripada Yesus, bukan. Tapi dialah yang memegang posisi sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dialah sumber penganugerah itu. Yesus itu anaknya. Nah, ada dua kutipan terakhir yang saya ingin bagikan. Yang sudah pernah kita baca, tapi biarlah menjadi pembaharuan bagi kita. Dan juga informasi yang menguatkan bagi yang baru belajar. Manuskrip Iglesias volume 14 halaman 84 paragraf 3. White menuliskan, Roh Kudus adalah
Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan, ya. Diutus, dicurahkan kepada semua manusia. Itu sebabnya Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya siapa? Rohnya Kristus. Itu sebabnya dibilang saya harus pergi untuk dimuliakan supaya saya bisa curahkan rohnya saya yang adalah penghibur itu. Yang saya minta dari Bapa yang adalah sumber segalanya. Bapa kasih ke saya kasih ke kalian. Dan karena kalian tidak bisa berhubungan langsung dengan Bapa, yang kalian bisa lihat adalah saya, sepertinya segalanya dari Yesus. Makanya Yesus disebut kebangkitan dan hidup, Yesus disebut pencipta, Yesus disebut jalan dan kebenaran dan hidup, karena semua Bapa karuniakan kepada anaknya. Tadi perhatikan dalam Yohanes 3:35 ya, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu, tidak ada yang tidak. Semuanya. Jadi kalau kita berhubungan dengan Yesus, meminta kepada Yesus, sah. Tapi jangan lupa, simpan dalam otak, itu karena Bapa kasih kepada anaknya. Dia karuniakan, dia tahbiskan, dia urapi, dia jadikan setara. Dan Roh Kudus itulah sang penghibur. Siapa dia? Manuskrip Lilius volume 8 halaman 49 Nyonya White tuliskan. Juru selamat adalah penghibur kita. Saya telah buktikan bahwa dialah. The Savior is our comforter. Juru selamat itu adalah juru penghibur kita. Siapa juru selamat kita? Yesus. Pertanyaannya adalah, adakah kita sudah buktikan penghibur kita adalah Yesus? Ini berlaku buat siapa saja. Karena bukan berarti kita sudah belajar, kita sudah buktikan. Jangan-jangan belum, ya kan? Apalagi yang baru belajar atau yang masih dalam Trinitas. Siapa penghibur kalian? Siapa penghibur saudara-saudara sekalian, kaum Trinitas? Kalau bukan Yesus, bertobatlah. Alkitab dan nubuat katakan, penghibur kita siapa? Yesus Kristus. Karenanya, kiranya pekabaran pagi tadi dan sore hari ini menjadi pembaharuan bagi yang sudah percaya, bagi yang sudah belajar, teristimewa bagi yang baru belajar atau masih bergumul, agar sungguh-sungguh, karena ini demi keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.